perkenalkan nama saya Farel Bakara dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang Silai Sabungan berselisih dengan abangnya Bagok Nipohon. Suatu ketika terjadilah kemarau panjang selama 6 bulan menimpa Lumban Gorat atau kampung induk. Untuk mengatasi kemarau tersebut, maka datu atau guru mencari syarat apa yang harus dilakukan. Kemudian dalam Manuk Niampang, tampak keturunan Sorbani Banua harus melaksanakan upacara Horja, yaitu Horja Horbo Sakti, yaitu suatu pesta keyakinan yang bersifat sakral, magis, dan religius, yaitu memohon berkat dari mula jadi Nabolon atau Dewata. Sebagai putra sulung, Bagok Nipohon bertindak sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan upacara Horba tersebut. Dalam melaksanakan upacara Horbo Horja Sakti ini diperlukan pulungan atau ramuan antara lain 1. Hau borotan atau kayu pembantaian kerbau-kerbau yang terdiri dari hau somar naik sebagai tongkak kayu utama. Yang kedua, hau jungjung dolok sebagai penopang tongkak hau borota. Yang ketiga, hotang daursa atau penarik dan pengikat kerbau yang akan dibantai. Yang keempat, rudang-rudang atau daun-daunan penghias hau horbo dan kerbau. Segala palungan atau ramuan perlengkapan ini bukan sembarangan, melainkan memiliki ciri khas yang menurut datu harus diambil dari harangan leak. Untuk mencari pulungan tersebut, Bagok Nipohon memerintahkan 3 adiknya, yaitu Paitua, Lahi Sabungan, dan Oloan berangkat ke harangan atau hutan leak, meskipun dalam hati kecil mereka merasa keberatan. Dalam hal ini, Huta Galung mengatakan, "Dungi, borhak mana sida, alai dada tulus laka nasida masih ramuan. Mardalani do nasida makapitano, jumolo mana sida lau depak lagu boti. Dida nasida madisitano dengan bahen parhaumaan. Dungi, Mardalani mamuse nasida sahak marro diluat silahi noai. Dida matanoi dengan bahin inganan. Borhak muse nasida syani saya Mardalani sahak tubakara. Dida matanoi dengan bahin parhumaan. Dungi mulak mana sida." Data yang dapat dikumpulkan berdasarkan hikayat mereka yang diperintahkan Bagok Nipohon pergi ke harangan lawak untuk mencari pulungan adalah Lahi Sabungan, Oloan, dan Huta Lima. Di kemudian hari sampai pada saat sekarang, keturunan Raja Silai Sabungan, Raja Oloan, dan Raja Huta Lima dalam kehidupan kemasyarakatan mereka ada ikatan persaudaraan melalui janji yang dibuat oleh kakek moyang mereka. Setelah beberapa hari, Bagok Nipohon menunggu ketiga adiknya belum pulang-pulang, sedangkan hari yang baik sudah ditetapkan. Sudah tiba, sementara itu guru atau datu mengatakan upacara Horja Horbo Santi tetap harus dilaksanakan meskipun ketiga adiknya belum pulang membawa palung-palungan yang diperlukan. Tibalah hari yang ditetapkan dan sesuai petunjuk dari datu, maka Bagok Nipohon akhirnya melaksanakan Horja Horbo Santi tersebut. Hau Horbo diganti dengan Hau Jabi-Jabi. Setelah upacara Horja Santi selesai, datanglah ketika adiknya membawa kayu tersebut dengan pulungan lainnya. Saat mereka akan memasuki kampung, mereka bertemu dengan salah seorang penduduk dan memberitahu mereka bahwa upacara Horbo Santi telah dilaksanakan. Mereka heran dan kaget, sehingga mereka mengatakan, "Buhai," atau "masa demikian?" Pulungan yang mereka bawa dijatuhkan. Dan untuk lebih meyakinkan, Oloan mengamati lebih dekat dan dia melihat sudah berkumpul kotoran kerbau yang disembelih. Akhirnya mereka marah dan sakit hati kepada abangnya Bagok Nipohon. Silai Sabungan pun berkata, "Yai daba nasa uhum do yale hahang pambayanami. Yahami burjudo rohanami mangoloi hatam lau mangala pulung-pulungan tuharangan. Hape hamido harawa nanaing pasidikokmu. Asa unang dohot hami jala asa holako margodang. Asa mulo tunghombar doi pambayanam mi tuadat dohot tuhum maradapon hami yanggim barap horas mahita. Alai anggona mangalosi doho atong diadat dohot dihum nioputta dohot amata batung homa nasari dise." Kemudian
Bagok Nipohan pun menjawab, "Olo Anggia, taringok tu sarita munai, balos aku matutu. Taringok disi, dangau na salah. Alay, hamudo na salah. Ay manalekudo hamu asaro. Takas do hupabuah hiat tu hamu tikinahorjai, jala hudok asa tibu hamuro. Hape malabatu do hamu. Mulutong nasa Jepang hamus nian pulungani, ba tibu hamu mulak pabuahon. Asa botuan marhusari. Ianggon dumpe jolo salpo horja asa mulak kamu. Asa dangau nasala disi, hamudo nasala marningo titi ni horjai." Kemudian Selisabungan pun menjawab, "Leleng pehami mulak nasai ditabay hami do hawi sai copado pok hasudutad do. Alay dunggodang hutaba hami adong madapot tami hau na joppa dopak habisaran balgana pituholak. Nung hobuan hami hawi. Alay ditinggalhon hami do di balian ni hutaon. Atik penuaing sidung horjai da hahangdang pola buhay. Alay leom madi hami na patut jabar nami." Kemudian Bagok Nipohan pun menjawab, "Da ngadong be parjabaran di hamu songona didok munai. Alay atik pe hudok songoni ba nasiholdo au anggia maranggi. Pauk-pauk hudalani pago-pago taruji. Ba nasaring niulaon na sega pinauli. Taulak kope mangan horbo sati salinai." Beradik bersepakat untuk menyelenggarakan pesta sekali lagi, tetapi di antara mereka terjadi perbedaan pendapat tentang perjambaran. Tentang bagian-bagian ternak yang disembelih, lebih luas lagi mereka membicarakan aturan tortor atau tari menari. Ketiga adiknya telah mengatur pembagian jambar sebagai berikut. Paetua mendapat ihur-ihur, Laisabungan mendapat hulak-kulang, dan Oluan mendapat pura-pura. Dalam dialog ini, Laisabungan melibatkan abangnya Paetua, akan tetapi dalam hikayat, cerita-cerita rakyat, dan turi-turian, bahwa Paetua tidak turut serta dalam pembagian jambar, dan waktu mereka menemui Bagok Nipohan, hanya Laisabungan dan Oluan yang hadir. Bagok Nipohan menolak dan mengatakan bahwa jambar tersebut adalah milik tuan rumah Suhut dan diletakkan di atas raga-raga upacara Horbo Santi. Karena menganggap jambar yang telah diaturkan mereka tetap menjadi milik Bagok Nipohan, akibatnya mereka berselisih dan ketiga adiknya mengatakan hal berikut kepada Bagok Nipohan. "Bah, nalaho dihodo HP sude parjabarani. Ngolo songoni, dang ngolo hami. Dang rikok berohanami rap dohoto maringanan dison. Tumagon nama hami laos yanon. Asatung timus niapi nami, pemolo copa dopakko ikon itopan nami. Harugaul nami molo dopakko sobana ikon tampulon nami. Asa gabe magabem, magoi magom, dang robe hami." Mereka bersumpah tidak akan menuruti Bagok Nipohan. Jika suatu saat Bogak Nipohan memerlukan mereka, mereka sepakat untuk berdalih, di mana Bagok Nipohan datang ke Paetua, maka Paetua harus mengatakan terserah Laisabungan. Jika datang kepada Laisabungan, harus mengatakan terserah Oluan. Dan jika datang kepada Oluan, harus mengatakan terserah Paetua. Akhirnya Paetua, Laisabungan, dan Oluan berangkat meninggalkan kampung halamannya. Tetapi sebelum berangkat, mereka bertiga saling bertanya, "Kalau kita berangkat dari kampung ini, apa yang kita bawa?" Laisabungan menemukan gagasan dan menyampaikan kepada abang dan adiknya, "Kita bawalah tanah 1 genggam dan air 1 buli-buli." Mereka bertiga setuju dan kemudian masing-masing mengambil tanah dan memasukkan ke dalam kantong kecil atau hadangan, dan mereka juga mengisi air ke buli-bulinya masing-masing hingga penuh. Setelah itu, mereka bertiga pun pergi.